Dia suka nge-game ya? Yes. Tadi dapatnya yang muda-muda, Bu Asih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan, Nay. Amin ya Allah. Amin, amin. Tapi kan masih ada itu wawancara. Semangat. Oh, semangat, Nay. Ya, kalau rezeki nggak kemana, Ibu Mus. Betul. Yang penting mah usaha, ya. yes. Memberikan rezeki kepada hambanya. Yang penting usaha aja. Itu kan hasilnya nanti kita serahkan saja. Mbak Asih udah direkam belum, Mbak Asih? Sudah. Dan dimulai aja. Kita mulai aja ya, Bu Asih. Udah lumayan nih. Jalan. Oke, Mars Arsya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kepada Pak Bayu Noviansyah, kepada Bu Dwi, Bu Sumia, Pak Jatno, Bu Naila, kemudian Mbak Aya, kemudian Bu Asih. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sesi berbagi modul 1.4 yaitu berbagi praktek baik yang akan disajikan oleh Ibu Suminarsih. Kepada Bu Suminarsih, monggo waktu sepenuhnya buat Ibu Suminarsih dan kepada Ibu Bapak Ibu yang lain siapkan pertanyaan untuk Ibu Suminarsih setelah pemaparan selesai. Jadi nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari Ibu Suminarsih dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Begitu ya Bu Asih ya? Iya Bu, terima kasih. Ya baik, kita waktu sepenuhnya kita berikan kepada Bu Suminarsih, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menghadiri sesi berbagi yang kita adakan pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang kita bicarakan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pembelajaran kita di kelas-kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, di sini nanti materi kita adalah terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, ini Bapak Ibu saya tentu sudah sering mendengar istilah orang mengatakan bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang penting atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat anak itu efek jerah lah, atau mungkin kalau anak tidak diberi punishment atau hukuman nanti menjadi mereka mentalnya kurang kuat. Itu adalah hal-hal yang sering kita jumpai di dalam kita waktu dulu ya. Tapi kalau sekarang walaupun masih banyak juga orang yang masih beranggapan bahwa kalau anak itu tidak diberi hukuman atau tidak diberi sanksi, maka anak tidak disiplin seperti itu. Nah, apakah hal itu benar? Nah, sekarang kita gambarkan saja begini. Reward, punishment atau hukuman dan hadiah. Mungkin waktu kecil kita sering diberi ini begini sama guru ya. Coba siapa yang anteng-antengan nanti akan pulang duluan. Nah, walaupun itu hanya sekedar sebuah perbuatan kita suruh diam begitu atau kita anteng kemudian kita pulang duluan. Namun di situ itu ada termasuk sebuah reward atau hadiah. Apakah itu betul-betul efektif digunakan untuk pembelajaran mereka atau tidak? Tentu kita kaji kembali. Termasuk dengan misal nih, Bapak Ibu paling sering juga mengatakan bahwasanya untuk siapa nanti yang selalu masuk dan rajin nanti nilainya akan saya tambah. Nah, itu apakah itu akan menimbulkan efek positif bagi siswa ataukah tidak? Atau mungkin yang kebalikannya kalau anak-anak yang walaupun dia bisa nanti kemudian dia menjadi
nilainya dikurang gara-gara misalkan anak tadi tidak terlalu anteng atau tidak terlalu dia menurut kategorinya kita. Nah, apakah itu sebuah perlakuan dari seorang pendidik yang betul atau tidak? Dan saya yakin ini masih marak di sekelilingnya kita sebagai guru melihat fenomena-fenomena tadi, walaupun sekarang sudah sedikit berkurang. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari disiplin positif menurut kebanyakan kita dulu ya. Disiplin itu anak-anak yang mau diatur gampang, kemudian kita menggunakan kadang peraturan, kadang memberikan mereka itu hukuman atau mungkin malah hadiah juga. Nah, siapa yang mengerjakan lebih dulu nanti saya beri permen. Siapa yang selesai lebih cepat atau yang betul nanti nilainya ibu tambah. Nah, itu adalah sebuah bentuk reward. Nah, kita mungkin kadang berpikir pendidik itu kalau diberi reward berarti anak akan lebih cepat mengejarnya atau dia akan termotivasi. Tapi apakah itu betul? Apakah itu tepat? Ini nanti yang beberapa hal yang kita kaji kembali berdasarkan dari modul yang dipelajari di program guru penggerak di modul 1.4 itu tentang di sini ada 6 hal yang dipelajari di modul ini. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, tadi hukuman, penghargaan. Kemudian mungkin istilah yang baru dan sebelum ini saya juga tidak tahu istilah restitusi begitu ya. Itu dulu pun saya sebelum ikut ini juga tidak tahu apa itu restitusi. Kemudian ada istilah keyakinan kelas. Kalau kita kan lebih sering tahunya itu tata tertib, kemudian peraturan. Nah, di sini ada istilah keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan juga namanya dunia berkualitas. Ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi yang ada pada modul 1.4 tentang budaya positif. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, artinya kalau kita tadi melihat dari judul tadi, dari hal-hal yang sering sekali kita jumpai di kegiatan kita sekarang gitu ya. Dari hal-hal mana tadi ini, misalnya saya tanya ke Ibu Dwi kan sebagai guru senior nih Ibu Dwi ya. Ibu Dwi masih yakin tidak kalau kita memberikan reward atau memberikan hadiah ke murid kita itu kemudian menjadi muridnya tambah rajin, muridnya tambah semangat? Masih Yakin. Kemudian misalnya Putri anaknya melanggar, ketika kita memberikan hukuman, memberikan sanksi, apakah itu akan membuat murid menjadi lebih baik, Putri? ya mungkin ada yang lebih baik. Nah, sekarang kalau misalnya nih, sebenarnya siswa itu kalau menghindari atau istilahnya dia melakukan tadi patuh kepada seorang guru yang mungkin dalam kategori mengatakan ini mau diajar oleh Putri, ini Putri itu gurunya disiplin. Nah, saya kalau ada Putri nanti akan lebih rajin. Itu terjadi setiap saat pada kondisi siswa atau hanya saat ketemu dengan guru yang tadi dianggap disiplin atau galak lah seperti itu, Putri? Ya kebetulan yang sudah saya alami, setiap siswa itu ya semua disiplin kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke kondisi real, sebenarnya seseorang itu mau disiplin, mau melanggar, ataupun dia mau taat atau tidak, itu sebenarnya keputusan ada di tangan guru atau ada di tangan siswa yang memilih mau taat atau mau melanggar sih sebenarnya? Ya tergantung dari siswa yang memilih, dan kita sebagai guru harus memberi contoh, jangan hanya bicara tapi tidak bisa memberi contoh. Mestinya siswa sendiri bisa menilai guru mana yang perlu bisa dicontoh dan mana yang perlu bisa
ditaati kayak gitu. Oke, terima kasih. Artinya seorang pendidik itu perlu memberikan keteladanan ya atau contoh. Ya. Karena yang namanya kita itu menjadi pusat perhatian siswa kita setiap saat. Sehingga nanti apa yang diteladani tadi juga akan masuk ke jiwa siswa. Sebenarnya yang bisa memberikan pilihan apa yang dilakukan itu orang itu sendiri. Seperti apapun orang luar menyuruh, kalau belum ada kesadaran dalam diri anak, tentu pelanggaran tadi akan berulang dan berulang ya Bun ya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi apapun pilihan seseorang, baik itu orang dewasa, anak-anak maupun siapapun, ternyata pilihan itu adalah keputusan dari yang memilih. Artinya kalau masih karena orang luar itu nanti sesuatu nanti akan berulang ke hal yang tidak baik tadi, berulang karena apa? Belum terjadi kesadaran. Itu sebenarnya inti dari sebuah konsekuensi perbuatan dan lain-lain tadi adalah ternyata kalau motivasinya masih dari luar nih, misal saya jadi siswa, motivasi saya rajin karena nanti kalau saya ngerjakan pertama saya akan mendapatkan hadiah permen. Kalau saya cepat nulisnya nanti saya akan mendapatkan hadiah cepat pulang. Nah, kalau apa yang dilakukan murid itu masih karena motivasi yang dari luar tadi, ketika motivasinya tidak ada, nanti dia akan kembali untuk tidak melakukan. Jadi kalau misalnya guru kelas saya yang pertama itu Bu Dwi sudah nyiapkan permen, nyiapkan coklat, saya gurunya ganti Bu Naila. Ternyata Bu Naila nggak tahu kalau di kelas saya itu setiap kali guru wali kelasnya ngasih permen. Jika ketika Bu Naila yang ngajar karena dia nggak menyediakan permen, maka menjadi anak-anak menjadi gaduh, menjadi ramai dan tidak tertib lagi. Nah itu contoh kalau ternyata motivasi kalau masih tumbuh dari luar itu ternyata kalau motivasinya atau yang dari luar tadi nggak ada akan kembali ke posisi awal, dia belum menyadari kebutuhan belajarnya. Artinya pilihan ada di tangan anak-anak gitu, atau di tangan oleh orang yang mau melakukan. Nah di sini ada istilah paradigma teori pilihan ya. Jadi kalau kita mengatakan guru itu bisa mengontrol murid, bisa mengendalikan murid, itu sebenarnya kalau murid itu tidak mau melakukan ya tidak akan terjadi. Atau itulah teori pilihan. Jadi yang memilih ya tetap siswa. Contohnya ini kemarin nih, Bu Naila disuruh daftar guru penggerak ya sama teman-teman. Seperti apapun Bu Mus merayu Bu Naila, meminta Bu Naila, Bu Sumiatrina merayu Bu Naila. Tapi kalau dari Bu Naila sendiri tidak mau, walaupun dari luar itu sudah mendorong, menyuruh dan lain-lain, tentu tidak akan daftar. Begitu ya Bu Naila ya? Benar sekali Bu Asti. Jadi itulah teori pilihan. Seperti apapun orang itu didorong, ditarik dari luar, sementara dari diri sendiri itu tidak menginginkan atau tidak mau ya tidak akan bisa atau tidak bisa mempengaruhi orang tadi. Itu yang namanya teori pilihan. Pilihan itu adalah mutlak dari diri yang mau melakukan. Walaupun tadi ada motivasi yang mendorong atau ada orang-orang yang mempengaruhi, tapi tetap pilihan yang melakukan itulah yang paling terjadi. Itu yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Jadi apa yang akan kita tuju itu nantinya akan memutuskan kita iya apa tidak. Walaupun ada bujukan, kita dibujuk, kita diiming-imingi. Nah, di sini ada disiplin positif yang dituliskan oleh William Deser bahwasanya makna disiplin itu sebenarnya kalau dalam pengertian kita sehari kan disiplin itu cenderung untuk mentaati peraturan dan lain sebagainya. Padahal kalau dari sisi bahasa sendiri atau dari
arti awalnya itu disiplin itu artinya adalah belajar. Bukan karena tadi disiplin kan orang yang disiplin itu kita cenderung orang disiplin itu orang apa? Orang yang taat peraturan. Padahal ternyata asal muasalnya dari bahasa Latin disiplina itu artinya adalah belajar. Jadi kalau orang yang disiplin itu ya berarti orang yang mau belajar, orang yang tadinya melakukan sesuatu itu tadi untuk mendapatkan suatu hal yang mulia. Tapi kalau sekarang menjadi lebih cenderung ke makna bahwa disiplin adalah sesuatu yang menuju ke taat peraturan. Tadi disiplin. Kemudian di sini ada materi namanya nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya sih ini nilai-nilai kebajikan itu ya sesuatu yang selalu kita yakini bahwa itu baik, jujur, kita taat, rendah hati, itu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang itu sebagai tujuan karakter siswa yaitu dirangkum ke profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Artinya dengan 6 dimensi di profil pelajar Pancasila itu karakter siswa ya komplit. Kalau anak sudah bisa memiliki 6 karakter tadi dari mulai beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu jelas ya. Orang kalau sudah memiliki iman, sudah punya akhlak mulia, tentu dia hubungannya dengan sesama akan baik. Kemudian bisa mandiri, berarti siswa yang punya sifat mandiri, dia bisa hidup dimanapun tidak selalu dibantu orang lain. Bernalar kritis, jadi karena yang namanya hidup itu kan perlu dilatih untuk anak-anak itu peka terhadap lingkungan, bisa stay dengan hal-hal yang dihadapi atau tantangan-tantangan kehidupan. Kemudian ada kebinekaan global. Jadi anak kan tidak hidup dengan orang yang selalu sama, yang selalu homogen. Dia itu di dalam dunia yang heterogen banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat. Baik itu di lingkungan rumah, di masyarakat, di sekolah, ataupun nanti ketika mereka terjun di masyarakat, maka dia harus bisa mengerti atau menghargai kebinekaannya atau keperbedaannya. Kemudian bergotong royong. Yang namanya hidup di dunia kan tidak mungkin sendiri, maka perlu kerjasama, gotong royong dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian tentunya harus kreatif ya. Jadi kalau untuk bisa hidup dengan baik, istilahnya mereka membekali mereka bisa terjun di masyarakat, ya mereka juga harus memiliki jiwa yang kreatif, bagaimana nanti dia bisa berkembang di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini nih yang paling sering kita jumpai ada perilaku manusia itu. Jadi tadi yang saya katakan di awal, jadi motivasi itu kan ada motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar, dan tentunya tujuannya tadi adalah untuk mencapai sesuatu. Selama motivasi itu masih dari luar, ketika yang memberi motivasi atau yang menjadi dasar motivasi hilang, nah orang nanti akan mudah untuk kembali ke hal-hal yang mungkin belum diyakini sebagai nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang artinya ketika sekarang mengatakan merdeka belajar ya, orang itu banyak berpendapat merdeka itu artinya bebas gitu ya. Padahal yang namanya inti makna merdeka adalah orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengatur diri sendiri tanpa diperintah orang lain. Jadi kalau belajar siswa yang merdeka artinya siswa itu tidak perlu diawasi siapapun, itu sudah taat, sudah rajin, sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Itu artinya merdeka seperti itu, bukan merdeka. Ya sekarang kan ini lagi merdeka belajar, anak merdeka bebas mau belajar atau tidak. Itu salah, termasuk merdeka mengajar. Merdeka mengajar bukan berarti kita mengajar seenaknya, tapi guru yang merdeka adalah guru yang bisa memerdekakan dirinya. Dia tidak perlu orang lain untuk mengontrol perbuatannya. Dia sudah
sudah bisa mengatur diri sendiri. Jadi kapan saatnya saya harus menggunakan strategi ini, kapan saatnya saya berinovasi, kapan saatnya saya menjadi teladan siswa. Itulah yang namanya guru yang merdeka, bukan merdeka ki mulang orang-orang oleh. Siswa merdeka itu belajar nggak belajar boleh, tidak. Orang merdeka adalah orang yang tidak perlu orang lain itu mengontrol dia, karena dia sudah tahu kewajiban dan haknya. Itulah arti kata merdeka dalam pendidikan ini. Bukan merdeka, orang merdeka bukan bebas, tapi dia tidak perlu diperintah orang lain, sudah bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan, nah tadi yang saya katakan di awal, ada punishment, ada reward. Benar sih kalau tadi dikatakan betul, siswa yang akan diberikan hadiah, dia akan semangat tuh, semangat. Awalnya mungkin betul dia mengerjakan dengan benar, kemudian dapat hadiah. Namun ternyata setelah kita kaji ulang, ketika itu terjadi berulang terus, akhirnya siswa itu melakukan perintahnya guru bukan karena dia ingin mendapatkan ilmu baru, tapi karena ingin mendapat hadiah yang dijanjikan gurunya. Maka efeknya menjadi efek jangka pendek. Jangka panjangnya tidak bisa menyadarkan dalam diri anak kalau dia butuh belajar. Padahal yang namanya siswa, belajar itu adalah untuk mendapatkan sesuatu ilmu yang bisa dimanfaatkan kemudian hari, bukan semata-mata mendapatkan hadiah. Jadi reward, penghargaan itu mungkin oke ketika memang eventnya adalah event memang lomba gitu ya, dilombakan. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita membuat punishment dan reward ke siswa, itu tidak bisa berefek jangka panjang. Contoh mudahnya adalah dengan kenapa sekarang kok tidak ada perankingan ya. Jadi gini, ranking itu mungkin akan membuat senang bagi yang rankingnya 1, 2, 3, 10 besar di kelas. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang akhirnya rankingnya di bawah? Dia bisa merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna, atau merasa, lah saya siapa, saya kan bukan siapa-siapa. Nah, padahal dalam potensi anak tadi, mungkin secara nilai dia tidak akan dia potensi yang lain, tapi karena tadi dia sudah merasa saya itu bukan siapa-siapa dan mungkin tidak dianggap oleh gurunya karena bukan anak yang notabene ranking 10 besar, maka dia menjadi tidak berkembang. Jadi dia mungkin ada rasa tidak suka dengan temannya yang baik atau yang rankingnya bagus, karena dia merasa saya tidak berguna seperti itu. Sehingga artinya tadi, kalau dalam kondisi normal, kalau kita memberikan reward, kita memberikan punishment, itu ternyata tidak berefek ke jangka panjang, hanya akan berefek di saat itu. Dan justru dengan adanya reward tadi akan membuat rasa iri dari teman yang lain yang tidak suka, ataupun rasa putus asa dan tidak dihargai oleh orang-orang yang tidak mendapatkan rewardnya tadi. Karena yang kita tahu secara inteligensi kan kita tahu anak yang pintar ya mungkin anak-anak itu. Sehingga kita memberikan hadiahnya adalah ketika anak cepat mengerjakan, anak bisa ini itu, otomatis yang dapat ya anak-anak itu tadi. Anak-anak yang lain tidak punya kesempatan. Akhirnya kita menghilangkan atau tidak bisa menumbuhkan potensi anak-anak yang akhirnya merasa tidak dihargai tadi. Mungkin demikian juga dengan menghukum. Anak yang sudah biasa dihukum push up, ya mereka sudah tidak takut dengan seperti itu. Artinya mereka sudah biasa lah, paling nanti saya suruh push up 10 kali, paling saya nanti suruh squat 12 kali, mungkin saya suruh lari di lapangan sekian kali. Akhirnya hal itu tidak membuat mereka efek jerah lagi, tapi justru malah menjadi saya udah biasa seperti ini. Akhirnya tidak ada perubahan yang diharapkan itu terjadi secara jangka panjang. Dia hanya akan mentaati pada jangka pendek atau waktu-waktu yang tertentu tadi. Selama masih ada yang lihat, saya takutnya sama Bu Musaidah nih. Ya udah pas jambung saya di kelas. Habis itu dia hilang. Berarti kan itu motivasinya karena takut sama Bu Mus misalnya. Nah, sama tadi dikatakan bahwa
menghukum, penghargaan itu motivasinya masih dari luar. Sama, jadi kalau sebenarnya ini simpel nih, kalau kita guru ya, guru misalkan sedang ada di posisi jadi sekedar dipuji atau di apa, itu artinya kita diberikan reward berupa pujian di publik misalkan ya, di rapat atau lain sebagainya, itu belum tentu membuat efek positif ke orang lain, belum tentu itu bisa memotivasi teman yang lain. Tapi ada juga justru karena yang sering dipuji hanya si A si B saja, itu menimbulkan rasa tidak suka bagi orang lain, bagi guru-guru yang lain. Paling nanti yang dipuji si A dan si B, yang sering diakui oleh kepala sekolah paling hanya A sama B, seperti itu. Jadi itulah efek dari reward dan punishment yang ternyata hanya berdampak jangka pendek, tidak menimbulkan kesadaran intrinsik bagi siswa maupun itu termasuk bagi orang dewasa juga. Nah, kemudian sekarang ini sama ini ya, apresiasi. Jadi mengapresiasi atau kebajikan di sini perlu diingat tadi ya, pengakuan secara khusus atau secara pribadi. Artinya kita harus menghargai murid itu seluruhnya. Jadi kalau di kelas 36 murid, tapi kita hanya bisa mendekati atau memberikan apresiasi hanya untuk murid-murid tertentu, dampaknya tadi adalah dia merasa tidak diakui di kelas, tidak merasa dihargai keberadaannya, sehingga itu akan menimbulkan dampak semakin tidak mau belajar, semakin dia malas, karena dia merasa saya di sini seolah-olah hanya pelengkap penderita nih. Sama dengan mungkin juga guru ya. Jadi artinya kita di guru pun ketika jumlahnya banyak, kemudian yang diberi kepercayaan adalah orang-orang itu saja, tidak melibatkan semua orang, tentu juga akan menimbulkan dampak yang hampir sama dengan murid tadi. Jadi kita tidak perlu terlalu berfokus bahwa anak mungkin potensinya secara umum dipegang oleh sebagian kecil anak, tapi bagian besar anak yang lain pun dia punya potensi yang harus kita proses untuk dia belajar berkembang sesuai dengan kemampuannya, tanpa harus mengecilkan dunia anak tadi yang dianggap anak itu hanya istilahnya paling anak itu bisanya apa sih, itu ya, tidak boleh. Nah, disinilah kalau kita menjumpai anak-anak yang mungkin misalkan slow learner nih, slow learner berarti anak yang belajarnya lambat. Ya, walaupun kadang itu memang menguras energinya guru ya, untuk bisa dia itu berkembang sesuai dengan teman-teman, mengejar teman-temannya. Tapi kita kalau mau mendudukkan bagaimana dia, coba kalau kita berada di posisinya dia. Kalau saya sering mengatakan, kalau kita mengatakan anak itu bodoh, anak itu pintar, kalau ditanya dari diri anak sendiri nih, kalau saya di posisinya dia, saya akan mengatakan, saya pun tidak ingin dilahirkan menjadi anak yang lambat belajarnya ibu. Saya pun sebenarnya kalau saya tuh dulu waktu dilahirkan itu boleh meminta, saya akan meminta kalau saya juga kepengen jadi anak pintar dilahirkan. Jadi kita berusaha berempati dengan cara mendudukkan bagaimana kalau saya di posisinya dia. Itu yang akan membuat kita bisa memperlakukan anak itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak terlalu menuntut terlalu banyak kalau memang itu anak tidak mampu di bidang yang kita ajarkan. Jadi hargai dia, dudukkan kita pada posisinya ketika kita belum bisa. Kadang kan jangan diukur dengan diri sendiri nih, saya guru fisika. Kemudian saya melihat anak saya ukurannya saya. Masa ngitung kayak gitu aja enggak bisa. Padahal memang anak itu sudah berusaha, sudah berulang kali berusaha dan mengejar ketertinggalan, tapi nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Kapasitasnya seperti ini. Saya bisanya segini doang, Bu. Jadi kalau mau dipaksakan pun ya hasilnya sama. Jangan mengukur dengan ukurannya sendiri. Tapi dudukkan di posisi anak tadi. Oh ya, ini anak yang cepat, ini anak yang sedang, ini anak yang memang dia tidak berbakat di materi saya. Itu untuk bisa kita menghargai seluruh anak yang siswa yang kita ajar. Nah, tadi termasuk kita ketika memberikan
Nah, di sini ada istilah apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi gitu ya. Jadi hukuman itu kan cenderung menyakitkan atau istilahnya punishment ya, menghukum berarti kan memberikan sanksi yang tentu itu bisa tidak ada hubungan antara hukuman dengan perkembangan yang didapat dari siswa. Ini dicontohkan di sini ada ketika bagaimana kalau hukumannya mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan. Ini pernah menjumpai seperti ini? Bu Trina pernah menyuruh anak untuk melakukan hal seperti ini? Saya tidak pernah, Ibu. Kalau saya tidak pernah. Tapi saya dulu, kita pernah lihat ya Bu ya, di BK begitu ya, anak-anak disuruh nulis. Ya, mungkin ada di BK ya. Seperti itu, saya pernah, itu anak laporan, tapi itu dulu Bu, itu waktu zaman tahun berapa itu saya lihat seperti itu. Nah, apakah ini termasuknya hukuman atau konsekuensi kalau seperti ini? Kalau itu kayak hukuman ya? Ya tidak ada dampaknya terhadap apa yang dia lakukan terlambat tapi suruh nulis ya Bu ya. Iya. Nah, yang kedua nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini hukuman atau konsekuensi nih? Kayaknya konsekuensi ya, karena terlambat konsekuensinya keliling lapangan, benar enggak Bu? Kalau konsekuensi jika saat itu jam olahraga itu bisa. Oh gitu ya. Oh iya. Di sini masuknya hukuman ya. Kalau hanya terlambat saja kemudian disuruh keliling lapangan basket, tidak ada hubungannya dengan dia pemanasan apa, berarti masih hukuman ini. Nah, ini suruh push up, tidak menggunakan masker tapi suruh push up, ini hukuman atau konsekuensi? Berarti masuknya hukuman ya. Iya. Nah, yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bisa, betul. Membersihkan tumpahan air di meja karena konsekuensi. Konsekuensi. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kok kalimatnya salah Ibu ya? Disuruh menggunakan sepatu seharian. Tidak menggunakan pakai sepatu ya Bu sih. Iya, kamu lakukan nggak sepatu ya Bu ya. Nah, kalau yang tadi Bu Mus sama yang lapangan basket ya, tadi kalau lari mengelilingi lapangan basket tapi jam pertamanya adalah jam olahraga, nah itu betul karena dia pemanasan. Oh iya, berarti itu konsekuensi karena ini bukan jam olahraga, berarti hukuman gitu ya Bu. Iya. Sesuai dengan ini. Nah, ini sih bedanya kalau kita lihat dampaknya hukuman dan konsekuensi adalah seperti ini. Jadi kalau hukuman itu cenderung menyakiti ya, jadi lari lapangan, push up, makan tumpah push up itu kan. Kalau orang-orang lapangan kan begitu tuh Bu Naila ya. Pernah melihat ya kalau sedang kegiatan kesamaptaan itu ya seperti itu. Jadi kalau ya cenderung untuk membuat anak itu terpaksa melakukan, kemudian menimbulkan sakit. Tapi kalau konsekuensi itu adalah memang terjadi juga, tapi anak menjadi lebih disiplin, atau kemudian ada hubungannya dengan apa yang tadi dilakukan. Ya, karena dia menumpahkan air ya, konsekuensinya dia harus membersihkan. Ya. Karena tadi terlambat olahraga, belum pemanasan ya disuruh lari di lapangan. Nah, ini tadi yang saya katakan, saya pun sebelum ikut ini restitusi itu apa sih? Bu Mus sering ngomong segitiga restitusi begitu ya Bu Mus ya. Kok ada segitiganya kenapa ya Bu Mus itu ya? Seperti ini nih Bu Naila nanti ya. Tahapannya memang ada 3 tahapan. Bisa, jadi ada. Kalau dengar restitusi langsung ingat Bu Mus aku tuh. Iya. Bu Mus adalah kayaknya yang terngiang-ngiang di pikiran kita tuh kalau ada istilah segitiga restitusi itu Bu Mus yang terngiang-ngiang. Iya benar.
Ternyata inilah restitusi telah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia itu bisa menyadari, kemudian bisa timbul apa nilai apa sih yang sudah mereka langgar, kemudian apa yang nanti bisa dia lakukan sesudah dia menyadari bahwa ada hal yang salah yang dia lakukan, dia bisa muncul ide untuk tujuannya memperbaiki. Itu namanya restitusi ternyata ya. Dan memang ini kan termasuknya ilmu yang baru ya, artinya saat saya kuliah ya nggak ada materi ini, karena ternyata memang ini baru 2004 tahu ya di CGP ini. Iya betul, dan kita di waktu kita jadi guru di awal juga adanya ya paling kita tahunya hukuman, tata tertib, peraturan seperti itu, paling konseling seperti itu ya. Tapi restitusi ini baru saat ini kita tahu. Nah, di sini ini ada istilah konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau tadi kan hukuman dengan konsekuensi, sekarang kita lihat restitusi itu apa. Kalau tadi hukuman sama konsekuensi itu kan sesuatu yang memang terjadi, harus terjadi, itu konsekuensi. Kalau yang hukuman tadi kan menyakitkan. Ternyata kalau restitusi itu adalah pilihan. Hukuman dan konsekuensi menimbulkan sama-sama ketidaknyamanan bagi murid. Tapi kalau restitusi itu nanti bisa menguatkan murid secara berdampak jangka panjang. Kemudian kalau hukuman itu kan korbannya akhirnya merasa bagaimana begitu ya. Konsekuensi juga akhirnya ya gara-gara saya lalai nih akhirnya begini. Tapi kalau yang restitusi itu korbannya merasa dia kan karena timbul dari diri sendiri tadi, dia merasa mendapatkan penguatan, masalah nanti terpecahkan, kemudian tanggung jawabnya dia itu muncul karena dari idenya dia sendiri untuk mendapatkan pemecahan masalah. Nah, kemudian dia juga merasa menghargai diri sendiri. Saya melakukan ini, saya akan memperbaiki ini. Karena apa? Karena saya menghargai nilai yang ada dalam dirinya ini. Beda dengan kalau mendapatkan hukuman. Dengan peraturannya apa coba? Kamu tahu tidak? Kenapa kamu terlambat berangkat jam berapa coba? Jam 7 Bu. Sekarang jam berapa? Jam 8. Peraturannya bagaimana? Nah, itu kan cenderung kita ke peraturan. Tapi kalau dengan restitusi, cara kita menyampaikan ke siswanya itu kita gali dulu. Kamu tahu apa yang kamu yakini kalau kamu buat seperti ini? Sehingga apa yang akan anak katakan untuk mendapatkan solusinya itu dengan ada hal yang dia yakini. Oh iya ternyata, iya benar, saya kalau terlambat akhirnya saya menjadi ketinggalan pelajaran, akhirnya saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dia nanti muncullah ide untuk mendapatkan solusinya. Ini ciri-cirinya restitusi ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, bukan karena dia melanggar konsekuensinya ini, tapi dia akan dengan dia sadar, dia akan belajar dari kesalahan. Sama dengan kalau orang mengatakan pengalaman terbaik, guru adalah pengalaman atau istilahnya kegagalan adalah yang tertunda. Itu kalau belajar dari kegagalannya Bu Naila ya. Kalau kegagalan itu menjadi pembelajaran kalau kita bisa merefleksikan dari kegagalan tadi. Tapi kalau kegagalan tadi hanya sekedar diingat-ingat saya pernah gagal, belum tentu akan menghasilkan sebuah pembelajaran. Atau pengalaman adalah guru terbaik kalau kita melakukan refleksi dari pengalaman yang sudah kita dapatkan. Tidak akan jadi guru terbaik kita selalu melakukan dan hanya sekedar dilakukan dan sudah, itu bukan sebuah guru yang terbaik kalau kita tidak belajar dari apa yang dilakukan tadi. Nah, kemudian dia memperbaiki hubungan, kemudian adanya restitusi itu adalah tawaran kita menyampaikan ke anak, kemudian dia bisa sadar dengan diri sendiri bahwa oh iya, ini adalah memang yang perlu saya lakukan, ini adalah yang akan saya tempuh sesudah saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu ada hak orang lain yang tidak terlaksanakan. Nah, kemudian di sini juga ada materi terkait dengan peraturan keyakinan kelas. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah dengar ya, bahwa kita kemarin juga di sekolah juga sudah
galakan di kelas-kelas ya sudah ada keyakinan kelasnya ya. Ada yang pakai kesepakatan kelas, ada yang menggunakan keyakinan kelas ya. Jadi kalau peraturan itu masih lingkupnya kecil. Jadi peraturan, kita punya peraturan setiap anak ada jadwal piketnya, peraturannya, seragamnya bagaimana. Kemudian bagaimana jika anak melanggar dan lain-lain, itu adalah peraturan. Tapi dari peraturan tadi bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan. Berarti anak akan yakin akan ada nilai-nilai positif di situ. Kalau sudah mereka yakin dengan nilai-nilai positif tadi, dia akan ada dampaknya adalah menggunakan suasana yang nyaman, lingkungan yang nyaman. Kalau sudah lingkup besar menjadi sebuah budaya pembiasaan. Kalau tadi Putri sudah mengatakan keteladanan dari guru, kemudian nanti siswa memberikan budaya-budaya yang positif, tentu belajar menjadi lebih kondusif. Tidak perlu paksaan. Kalau sudah menjadi budaya positif, anak dan budayanya literasi nih ya, kalau di Naila kan ya budaya literasi nih. Jadi nggak perlu paksaan lagi, anak sudah terbiasa. Budaya mereka menjaga lingkungan bersih. Sudah tidak perlu disuruh, ketika memang ada sampah yang dibersihkan. Kelas kotor langsung tidak perlu disuruh untuk dibersihkan. Itu adalah sudah menjadi budaya. Nah, kemudian di sini ada ini proses ketika kita mau membuat keyakinan kelas, tapi tidak perlu dipaparkan ya, nanti tidak dilatihkan saja. Nah, ini adalah misalkan contoh proses ketika kita mau membuat keyakinan dari peraturan. Jadi kalau misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, nanti keyakinannya apa? Menjadi sebuah keyakinan bagaimana? Dilarang membawa orang lain, misalkan keyakinannya saling menghargai. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran, ya berarti hadir tepat waktu akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi kita membuat keyakinan dari peraturan yang ada di sekolah atau mungkin di kelas tersebut. Jadi ini tadi ada tanggung jawabnya, menghormati orang lain adalah keyakinannya. Kenapa pakai masker, mengapa tidak merokok, mengapa harus menjauhi nafsa dan lain-lain, karena kesehatan. Kenapa menggunakan helm, ya? Bukan karena ada polisi, tapi menjaga keselamatan. Itu adalah keyakinannya seperti ini. Nah, kemudian kita menyebut tentang kebutuhan dasar manusia ini. Kalau tadi sama ketika kita melihat anak-anak itu kenapa usil ya, jadi kenapa ada anak kok usil mengganggu temennya, itu sebenarnya kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jangankan kok anak-anak ya Bu Naila ya, guru aja ada yang memang hobinya usil ya Bu Naila ya. Betul sekali Bu Asti. Itu kebutuhan dasar Bu Naila, kesenangan, dia itu senang begitu gitu ya. Senangnya usil. Ya, senangnya usil itu memang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu kan berarti kalau bertahan hidup itu hubungannya dengan kebutuhan makan, minum dan lain-lain itu ya. Kalau sudah kebutuhan tadi kesenangan ya, ada yang senangnya melihat TikTok ya, nggak apa-apa ya, senangnya adalah main game. Aku banget. Itu namanya kesenangan, kebutuhan kesenangan. Ada penguasaan. Apa artinya penguasaan? Jadi kenapa kok ada bullying? Nah itu salah satu kebutuhan mereka adalah penguasaan. Dia merasa bisa menguasai orang lain. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Namun penempatannya yang salah. Jadi kenapa kok dibully? Berarti kan dia kepengen berpengaruh, pengen mempengaruhi orang lain. Dia menjadi penguasaan. Termasuk gitu, orang dewasa juga sama kan. Jadi kenapa orang yang itu senang sekali mempengaruhi orang lain, senang sekali menjadi provokator ya. Nah, itu kan karena kebutuhan penguasaan sebenarnya, kebutuhan dasarnya manusia. Hanya mungkin dengan kebutuhan dasar dia terpenuhi, ternyata melanggar kebutuhan dasarnya orang lain. Itu yang jadi salah kan di situ. Setiap orang itu punya kebutuhan dasar masing-masing. Ketika anak senang berlari, karena anak kadang kalau anak-anak kecil itu ada cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan caper gitu ya, cari perhatian gurunya, dia usil dan sebagainya. Gurunya nanti akan mendekati, itu kan kebutuhan akan kasih sayang. Jadi iseng ya, sengaja biar apa? Biar gurunya nanti mendekati dia, itu adalah kebutuhan akan
rasa kasih sayang dan diterima begitu. Kemudian dia pengen belum istirahat pergi gitu ya, karena dia pengen kebebasan. Itulah kebutuhan dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang ingin dia raih. Tapi kadang tadi kita harus bisa meluruskan, seseorang punya kebutuhan dasar tapi orang lain juga punya, maka saling menghargai menjadi kita tidak akan melanggar kebutuhan dasarnya orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya diri sendiri. Yang membuat kenapa terjadi ketimpangan istilahnya kok yang kayak makin kaya itu kan karena tadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya, dia senang ya, kesenangannya, pengaruhnya dengan penguasaannya, tapi dia melanggar dari kebutuhan dasar orang lain yang akhirnya terjadilah ketimpangan tadi, atau mungkin pelanggaran sosial, atau mungkin kalau di sisi anak ada istilah bullying dan lain-lain, kenakalan anak-anak itu di situ karena untuk dia ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi, tapi dengan tadi ternyata kebutuhan dasar orang lain juga dilanggar oleh dia. Nah, ini mungkin yang perlu sedikit kita kaji kembali nih ya. Jadi ada namanya 5 posisi kontrol ya. Jadi kalau kita ke siswa nih, mungkin Bapak Ibu juga sering melihat nih kondisi di teman-teman kita ya di sekolah. Posisi kontrolnya guru itu kan di posisi mana nih? Nah, kan ada yang tipikal penghukum ya. Pokoknya dia itu nih tipenya seperti itu. Yang penghukum seperti apa? Nah, jadi pasti ketika sesuatu dia akan ada anak terlambat ya, misalkan lari. Nah, yang di depan ya, di depan gerbang. Ayo sini Satria, kenapa terlambat? Ya, tanya gitu ya. Posisi itu posisi penghukum, dia akan berkata, ciri-cirinya adalah kalau kalimatnya itu keras ya, keras, kemudian tipenya dia itu kemudian ada yang namanya posisi membuat rasa bersalah. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini misalkan Ibu Nail lagi ngajar, kemudian ada udah kamu mana ya, nggak kasihan nih sama Bu Naila, sudah capek-capek ngajar kamu kayak gitu terus, itu namanya posisinya masih pembuat rasa bersalah. Naila seperti itu ya. Ini Bu Dwi ini sering nih kayak gini mesti kayaknya. Pripun ya, niki ibu niku sampun kesel nggak nih mucal lah kok. Jenengan masih kados niku sih, nah mboten melas niki kali ibu. Nah niku. Itu posisinya posisi pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa menjadi iya. Ibu kecewa sama kamu sudah ibu perhatikan tapi malah seperti itu. Kamu nggak kasihan nih sama ibu. Nah itu namanya posisinya pembuat rasa bersalah itu ya. Tuh sering seperti itu, siapa yang sering seperti itu? Kayaknya saya juga ketika lagi kayak capek banget tuh loh Bu sih. Iya kadang kayak gitu muncul. Kayak mentalnya lagi nggak baik-baik aja ya Bu Mus. Jadi pelampiasannya jadi kemerdekaan. Kadang-kadang. Berarti posisinya kita sedang pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu akhirnya merasa, ya akhirnya saya berarti menyakiti ibu nih gitu. Nah, kecewa sama kamu ya. Nah, itu. Ini masih posisi-posisi yang anak-anak akhirnya berbuatnya karena menghindari hukuman begitu ya. Hasilnya bagaimana? Ya dia hanya akan enggak sih Bu, akhirnya dia ngomongnya jadi menjadi tidak jujur, menjadi kadang kalau yang menghukum tadi kan akhirnya memberontak ya. Kalau yang penghukum itu biasa. Mana ceritanya mana? Belum ada Pak. Ya sedang kerjakan. Nah, itu tuh penghukum biasanya ya. Seperti itu. Nah mungkin yang paling sering di kita itu kayaknya yang posisi teman ini ya. Teman atau mungkin pemantau itu. Itu karena kita kebetulan kan kita anak-anak kita itu sudah remaja, jadi memang posisi teman sama pemantau itu kelihatannya lebih dominan di kita ini. Kalau di SMA itu seringnya posisinya di sini nih. Tapi tadi kalau saya sendiri sih mungkin ada posisi teman tapi tetap harus ada jaraknya, artinya agar tetap mereka juga ini saya itu walaupun teman tidak mengandalkan begitu ya, tidak ketergantungan. Tapi kalau posisi teman yang sebenarnya, itu kalau yang sudah ketergantungan ketika
Ini kayak anak SD itu, kalau saya ditanya sama guru-guru SD itu, ketika dia diwali kelasi oleh guru A, dia merasa udah cocok nih kelas 5, naik kelas 6, gurunya ganti ya. Nah, di situ kadang anak merasa menjadi kehilangan. Dia menjadi tidak semangat seperti tahun kemarin, karena apa? Gurunya ganti, dia merasa nggak cocok. Itu yang terjadi. Kalau di kita sih agak posisi temannya masih di saat-saat tertentu gitu ya, tapi tidak, anak tidak menimbulkan ketergantungan terhadap gurunya. Nah, kalau pemantau nih di posisi yang di atasnya nih, pemantau, berarti dia menyesuaikan, bisa diawasi, kemudian bisa ngukur sih, oh iya ini bapak ibu seperti ini, berarti nggak terlalu ketergantungan. Kita sudah bisa memantau mereka, mereka juga sudah bisa menyadari. Tapi posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi sudah anak-anak itu betul-betul bisa menyadari, menguatkan kita hanya sebagai manajernya, kita bisa hanya mengarahkan. Dan kita seringnya tidak memberikan solusi. Jadi kadang yang sering salah pada kita itu ketika anak menceritakan tentang masalahnya, menceritakan tentang apa yang sedang dihadapi itu, kadang solusi itu kita yang memberikan gitu ya. Nah, padahal kita lebih baik menggali dari dia sendiri untuk bisa muncul idenya seperti apa, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan mereka lebih bisa menjadi lebih tahu nilai apa yang diyakini, kemudian perbaikan ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita masih sering memberikan mungkin solusinya dari kita, nanti anak-anaknya kurang mandiri, kurang kreatif, kurang bisa mengandalkan dia sendiri, padahal dia sebenarnya itu mampu. Itu posisi kontrol dengan anak-anak seperti ini. Saya pun mungkin banyak di posisi pemantau atau teman. Nah, ini contoh-contohnya tadi ya. Jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini kan membuat rasa bersalah. Nah, ini posisinya begitu ya. Nah, kalau manajer itu sudah bisa, anak nanti akhirnya muncul idenya. Nah, kalau seperti ini coba apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu selesaikan berikutnya bagaimana. Sebenarnya apa yang tadi dilakukan ini ya tujuannya adalah untuk membentuk, nah ini yang dikatakan segitiganya ya Bu Mus ya, segitiga restitusi. Jadi tahapan kita sebagai posisi kontrol teman dan lain-lain tadi juga ketika mendapatkan ada sebuah kasus di sekolah, ini kasus, ini kemarin Bu Mus sudah mempraktekkan segitiga restitusi dengan anak emasnya ya Bu Mus ya. Iya, tapi ini saya pengennya ke Satria ini. Belum ini. Coba nanti dicoba lagi Bu Mus, apakah bisa. Kalau dulu ke Vika ya, dulu ke Vika. Ini harus saya coba lagi ke Satria. Jadi apa sih ini langkah-langkahnya gimana Bu? Sebenarnya segitiga restitusi langkahnya apa? Yang pertama adalah validasi kebutuhan dulu. Terus kemudian menstabilkan identitas ya, kemudian baru menanyakan keyakinan. Jadi pertama itu istilahnya kita kebutuhan anak. Kenapa anak itu melanggar nih, misalnya si Satria ini ya. Satria itu kebanyakan pelanggarannya apa ini Bu Mus ini sekarang? Sekarang itu jarang ikut pelajaran. Masuk kelas itu terlambat sampai 25 sampai 30 menit. Itu hampir rata-rata tiap hari. Nah, nanti coba bisa dicoba ini ya, praktek restitusinya kepada Satria. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan tadi, kebutuhan apa yang sebenarnya ada pada diri Satria. Kemudian kita nanti menanyakan keyakinannya, coba nilai-nilai apa sih yang belum disepakati atau masih dilakukan oleh Satria sendiri, kemudian apakah dia itu nanti bisa punya tujuan yang ke depan ya.
Nah, ini ya tadi ya, menstabilkan identitasnya dulu ya. Jadi kalau kita menghadapi Satria tadi, kita tanya dulu kan gimana kabarnya Mas Satria ya, nanti kan dia akan cerita. Nah, kita dulu ya kalau memang tadi ada hal-hal yang itu ya kita kuatkan dulu, kita oh iya kalau di posisi seperti itu mungkin saya juga akan melakukan hal yang mungkin agak mirip dengan ini kok, itu kan untuk menstabilkan identitasnya bahwa dia itu juga sikapnya itu tidak sepenuhnya selalu salah begitu kan. Mungkin ada sikap yang dia lakukan itu ada juga sisi benarnya nih, misalnya nih saya kemarin praktek segitiga restitusinya itu dengan anak yang kan sedang marah-marah di kelas nih. Ternyata marahnya kenapa? Oh, karena barangnya diumpetin. Gimana saya nggak marah, Bu? Saya HP sama kunci motor saya diumpetin sama teman-teman di kelas kok. Oh iya, kita posisinya gimana? Iya, oke, berarti seperti itu ya tadi. Oh iya, saya pun mungkin kalau di posisi kamu juga akan kecewa dengan teman-teman, akan marah dengan teman-teman. Kan langkah untuk menstabilkan identitas. Jadi artinya kita mendudukkan diri dengan siswa dengan seperti itu kan berarti iya itu kan hak kamu ya, kamu merasa diganggu maka kamu ya marah gitu. Saya pun kalau diganggu juga akan marah, itu kan artinya menstabilkan identitasnya. Ini validasi kebutuhannya. Nah, ketika saya mengatakan oh iya marah, oh, tapi untung aja ya tadi kamu masih bisa mengendalikan diri sehingga hanya berkata-kata keras saja tapi tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Ya betul Bu, saya masih bisa mengendalikan diri, saya bisa mengontrol emosi saya. Kalau saya nggak mengontrol emosi saya, tak pukul tadi Bu teman saya tadi. Ya berarti kamu masih bagus tuh, masih bisa mengendalikan diri sehingga tidak terjadi hal yang lebih jauh lagi. Itu namanya validasi kebutuhan. Nah ini baru kita ke yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya benar tadi kamu membela diri, kamu benar karena diganggu ya kamu marah. Tapi kamu juga masih bagus tuh bisa mengontrol diri. Tapi apa iya? Kalau kamu dengan marah-marah tadi, kemudian ada nggak kira-kira orang yang tersakiti? Ada nggak nilai-nilai yang akhirnya terkikis dari diri kamu? Itu adalah namanya menanyakan keyakinan. Terus bagaimana cara kamu nanti memperbaiki keadaan ini ke depannya? Ini adalah proses segitiga restitusi. Nah, ini prosesnya begitu. Jadi sebenarnya ini hal yang cukup agak jarang yang dilakukan ya, yang segitiga restitusi itu memang agak jarang. Kita pun selama ini kalau ada anak punya masalah ya kita sekedar menjadi pendengar yang baik, sekedar memberikan masukan, tapi belum memberikan tahapan-tahapan yang segitiga restitusi tadi. Mungkin ini aja bonus materi kita, nanti bisa dilanjut dengan bincang-bincang yang lain. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi sudah memaparkan materi tentang budaya positif ya dalam acara Zoom sesi berbagi. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan langsung buka mic-nya atau chat. Bu Naila, Bu Dwi, Bu Sumia, Mbak Aya, Pak Jatno, Bu Indah, monggo, Bu Nurjana, Bu Lili. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, mungkin sedikit saya juga ini ya Bu Asih, kayak semacam mengambil benang merah dari materi tadi bahwa sebaiknya setiap siswa itu memiliki internal motivation gitu ya, kayak motivasi dalam diri sendiri. Kemudian tadi saya juga mendengar Bu Asih menjelaskan bahwa merdeka bukan berarti kita itu bebas sebebas-bebasnya untuk guru maupun siswa. Akan tetapi
mereka itu sadar sesadar-sadarnya untuk melakukan suatu hak dan kewajibannya tanpa disuruh gitu ya. Ya. Betul sekali Bu Mus. Jadi karena selama ini kan kayak salah kaprah orang mengartikan merdekanya ya Bu Mus ya. Iya. Merdeka ya, merdeka kok ini kan merdeka, ini merdeka belajar ya. Iya. Merdeka itu bukan bebas, tapi merdeka itu berarti bisa mengatur diri sendiri, itu namanya. Orang yang merdeka sudah nggak perlu ada kepala sekolah, ya kita sudah tertib. Tidak perlu karena ada vinjer kita ya berangkat pagi, tidak perlu karena nanti ada pengawas kita terus ngajar di kelas terus, kan itu sudah namanya merdeka. Sama dengan anak-anak, tidak perlu harus guru mengingatkan jam masuk ya dia masuk, saatnya belajar dia belajar, itu namanya murid yang merdeka begitu. Iya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo, masih ada waktu kurang lebih 27 menit lagi. Iya, silakan Nila. Tidak pertanyaan sih, cuma memberikan apresiasi aja. Intinya materi yang disampaikan itu juga berarti kayak bermanfaat. Ini mau sedikit curhat aja ya Bu Asi. Saya itu dulu produk. Ingat banget saya ketika SMA. Jadi ketika SMA itu pernah ada satu momen karena saya itu sekolahnya lumayan jauh, jadi hobinya telat Bu Asi. Terus ingat banget guru kimia, mungkin beberapa ibu-ibu yang di sini sudah pernah dengar. Jadi saya itu pernah diancam sama guru kimia. Naila, pokoknya besok kalau kamu telat lagi nilaimu saya merahkan. Terus bener Bu sih, padahal kayaknya secara ulangan juga ini dan segala macamnya ya. Akhirnya saya singkat cerita dapat nilai 5 lah di rapot. Tapi kemudian setelah saya diberikan punishment seperti itu malah kayak jadi bagus buat saya Bu Asih. Akhirnya saya, oh iya ya, berarti besok aku kudu mangkatnya agak lebih pagi dan segala macamnya. Karena dari dulu merasa produk seperti itu, akhirnya secara tidak langsung itu ketika saya ngajar, mungkin karena belum belajar seperti ini juga ya, saya kadang-kadang masih pada posisi meyakini bahwasanya ada beberapa anak yang memang kalau nggak yang bisa biasa aja gitu Bu Asih, harus diberikan penekanan dulu baru kemudian mereka jadi pribadi yang lebih baik. Maka pertanyaannya simpel sih, sebenarnya apa sih Bu Asih hal simpel yang bisa kita lakukan di luar dari mungkin kan kayak kami belum tersentuh secara langsung untuk tahu materi segitiga restitusi dan segala macamnya ya Bu Asih. Sebenarnya apa sih hal yang bisa kami lakukan ngoten Bu Asih? Apalagi sekali lagi saya itu produk dulu yang sering ditekan oleh Bapak Ibu guru, tapi kemudian secara tidak langsung meyakini bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu guru saya itu juga memberikan efek yang baik gitu Bu Asih. Jadi secara tidak langsung sekarang ketika jadi guru juga beberapa kali ngapunten mungkin karena belum belajar dengan baik melakukan itu Bu Asih. Atau di kelas 11-2 itu ada anak yang hobinya tidur nggih. Iqbal kamu besok nggak tidur akhirnya secara tidak langsung itu seperti itu. Sebenarnya hal baik apa sih Bu Asih yang bisa saya ikhtiarkan untuk bisa seperti teori dan beberapa ya tadi yang disampaikan oleh Bu Asih. Mungkin berbagi sedikit pengalaman saja karena mungkin belum terlalu lama tahu segitiga restitusi dan segala macam. Ngaten Bu Asih, intinya materi hari ini sudah sangat bagus dan insya Allah kalau diterapkan dengan baik kita akan menjadi guru yang pengertian bahasa Jawanya. Terima kasih Bu Asih. Oke, terima kasih Bu Naila. Artinya memang kalau makanya banyak guru-guru yang produk lama kayak saya pun dulu ya dididik dengan cara seperti itu ya. Masih banyak yang mengaku bahwa punishment itu akan membuat anak itu berubah jadi baik. Itu bisa untuk anak-anak tertentu. Anak-anak yang seperti Bu Naila contohnya tadi ya. Anak-anak yang bisa berpikir, bisa berpikir, kenapa kok guru saya begini, berarti saya ada yang salah yang perlu saya perbaiki. Akhirnya kan timbul motivasi dalam dirinya Bu Naila kan. Jadi yang bisa merubah Bu Naila jadi baik karena dia bisa timbul motivasi dalam dirinya. Namun hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh seluruh siswa yang bisa mengambil pelajaran dari hukuman yang didapat. Ada anak-anak yang mendapatkan hukuman itu sambil lalu, alah paling nanti sudah dihukum, habis itu dia
Udah habis dukum sudah, dukum terus kayak gitu, nggak ada efek jerah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menyentuh hatinya dulu, membuka hatinya, menyadari bahwa dia itu sadar salah. Nah, dia menyadari kalau salahnya itulah sadarannya tadi. Kalau anak-anak yang notabene sudah paling dihukum udah biasa, nggak apa-apa, itu akhirnya tidak akan ada perubahan seperti pada diri Bu Naila. Tapi kalau anak yang mengambil pelajaran, kita dikasih nilai sedikit aja kan, nanti tanya ke gurunya, kemudian kita, oh ada yang saya perbaiki. Itulah yang namanya belajar dari kesalahan. Tidak semua anak tadi bisa begitu, tapi kalau anak bisa begitu berarti punishment ya mungkin tidak apa-apa, karena anak bisa sadar, karena yang kita butuhkan internalnya tadi tumbuh, menumbuhkan motivasi internal tadi. Sehingga anak-anak sangat-sangat butuh perhatian, ya berarti diperhatikan. Dia itu mungkin kita harus tahu tentu latar belakangnya, kenapa dia sampai seperti itu. Mungkin teori Putrina harusnya tuh lebih tahu tuh ya. Walaupun ternyata Putrina itu kalau di rumah aja punishment sama ribetnya itu yang berlaku itu Putrina. Secara teori itu dia harus bisa menyentuh hatinya anak-anak tadi. Yang sekarang nih, dilihat aja sekarang, kelas 12 yang dulu kelas 11-nya itu notabene kita kategori mungkin itu ya perlu perhatian. Sekarang saya lihat mereka udah bagus-bagus itu deh. Berarti kan mereka sudah ada tumbuh motivasi dalam dirinya. Nah itu, ternyata mereka bisa kok. Setelah mereka memang bisa menyadari. Saya waktu masuk pertama ke anak-anak itu seharian saya panggil satu-satu, saya tanya, apa sih kelebihan kamu? Coba kamu merasa nggak punya sesuatu yang bisa kamu berikan di kelas ini? Gitu. Apa sih sebenarnya kontribusi kamu kepada kelas kita? Gitu. Dia jujur begini Bu, begini ya, setidaknya ada rasa tanggung jawabnya. Dia memiliki bersama-sama. Kemudian apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki selain yang kemarin, kayaknya kelas 11 ada yang belum kamu maksimalkan. Nah itu tadi, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau Bu Naila dengan punishment bisa ya, bisa belajar dari kesalahan. Tapi anak-anak tertentu ya Bu Naila yang biasa disuruh push up itu, mereka seneng-seneng banget di push up lah, paling nanti suruh push up lah. Gitu. Iya benar-benar. Sambil ngecas mobil dulu. Iya. Cukup ya Bu Nela? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Ya, baik Bu Nela, terima kasih. Sekarang lanjut ke chat Bu Asih, siap ya? Oke. Tadi disampaikan, ini pertanyaan dari Bu Sumiatrina. Tadi disampaikan apabila reward itu kurang efektif, hanya bisa berlangsung jangka pendek saja. Nah, apakah apabila kita memuji anak itu termasuk reward atau bukan? Monggo Bu Asih. Kalau memuji itu bisa jadi hanya apresiasi sebenarnya kalau memuji anak. Tapi juga perlu diingat, memuji anak itu sendiri jangan terlalu sering pada anak-anak itu saja. Walaupun apresiasi, setiap kali yang dipuji misalkan hanya muji Akbar terus bungus ya. Iya. Teman-teman yang lain nanti merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna di kelas, yang akhirnya menimbulkan iri, menimbulkan dia malah nggak suka dengan si Akbar tadi. Itu hanya apresiasi, apresiasi ya. Iya. Sekali waktu apresiasi Satria, apresiasi Hendro, apresiasi Alvan dan lain-lain. Kemarin Satria ulangan dapat 90, saya kasih apresiasi bagus. Dan mudah-mudahan itu membuat motivasi ya buat Satria dan lain-lain. Iya, betul. Jadi kita harus memperhatikan seluruhnya itu kita kasih apresiasi dalam bentuk yang lain, mungkin yang rajin, yang aktif, yang ini perlu diapresiasi. Jangan mereka merasa, wong saya di kelas ini kayak nggak dianggap kok, Bumus saja nggak hafal sama nama saya kok, misalnya seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Asih. Bagaimana Bu Sumia? Mau ada tanggapan lagi dari Bu Sumia? Iya, kayaknya oke, terima kasih. Dia nggak berani. Boleh lagi, nggak apa-apa. Nggak berani buka mic ya.
Harus Oke, mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Ya, iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi, monggo Bu Dwi, silakan. Kalau saya itu kan apa sekolahnya kan sekolah orde lama. Saya orde baru berarti. Ya, apalagi bukan CGP ya, jadi saya ya segitiga restitusi itu baru mengenal, tapi untuk saya pribadi itu menekankan, saya kira mungkin sama ya, menekankan kalau siswa itu sudah mengenal dirinya sendiri dengan otomatis tahu apa yang akan dilakukan dan kewajiban apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi intinya yang ditekankan yaitu kenallah dirinya sendiri kayak gitu. Mungkin hampir sama gitu ya Bu. Buat ya, orde lama, orde baru sama kok. Saya walaupun guru agak kekinian, tapi kan saya produk lama juga ya Bu Mus ya. Kita dididik oleh guru-guru yang lama. Tapi tadi ini Bu, artinya terkait dengan tadi punishment, hukuman dan bagaimana pendidikan. Saya itu kalau mengingat jadi siswa itu merasa menjadi korban juga. Korban orde pendidikan lama, karena guru saya menuntut saya itu harus bisa mapelnya dia, padahal tak jajal sudah tak usahakan saya nggak bisa, tapi beliau tuh nggak peduli dengan prestasi saya di bidang lain, hanya karena saya nggak bisa prestasi di bidang dia, nilai saya jadi jelek. Nah, itu tuh yang membuat saya merasa oh ya bener nih, nggak adil kalau sistem pendidikan masih seperti itu, nggak adil. Kita dituntut seluruh mapel, padahal ya mesti dipaksa ya udah bisa, pun olahraga melayu-melayu ya kali di itu ya gitu. Ya itu ya hanya itu ya. Mungkin dengan siswa itu mengenal pada dirinya sendiri, maka dia bisa menempatkan saya mau bagaimana, saya harus apa yang harus dilakukan, dan saya kalau berbuat seperti ini sesuai apa enggak dengan kedudukan kita kayak gitu. Itu. Laras Bunda, jadi Bunda menyadarkan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhurnya kita sebagai orang timur ya, ke Jawa, wong Jawa sing Jawa nih pun dari mapelnya Bunda itu benar, artinya ya kalau kamu jadi orang terus begini, tidak melanggar hak orang lain, ketika udah sadar otomatis apa yang dilakukan nanti tidak melanggar peraturan maupun melanggar haknya orang lain. Sudah, walaupun itu sama tujuannya bagus, itu udah tidak segitiga, nggak harus segitiga ya, kan segitiga itu hanya untuk melihat tahapan yang seharusnya, dan ini saya pun juga baru menerapkan segitiganya seperti ini. Latihan bikin naskah ya Bu Mus ya kemarin ya. Iya. Masih Ya, nanya. terima kasih sekali. Pokoknya materi malam ini sangat-sangat bagus. Jadi tadi kan ketika Bu Asi menyampaikan intinya kita itu harus tahu pribadi anak dulu, ngapain nggih? Itu salah satunya kan. Jadi sebenarnya gini Bu Asi, kalau contoh kita sudah tahu ini si A, ini tipikalnya anaknya memang kayaknya harus diberikan punishment kemudian bisa berubah jadi baik. Dalam konteks yang seperti itu berarti punishment itu ketika tidak berlebihan itu sebenarnya dihalalkan tidak Bu Asi? Ya Nek, kalau saya sendiri kan orang mengatakan itu punishment atau bukan. Ya, anggap aja kan kita lebih ke konsekuensi ketika seorang anak nih, misal seorang anak Bu Naila lagi ngajar suruh membuat sinopsis, anak nggak ngerjakan, ya konsekuensinya dia adalah melengkapi dan misalkan digantikan dengan oke, kamu nggak bikin tapi kamu membacakan sesuatu, itu kan juga bisa dikatakan konsekuensi, dan ketika konsekuensi tadi membuat anak menjadi lebih terlatih bertanggung jawab, ya tidak apa-apa. Jadi artinya kan punishment itu cenderung untuk yang menyakiti, tapi kita kan bisa memilih bukan punishment tapi jadi sebuah konsekuensi saja gitu kan.
Ya, Mas. Karena ada anak-anak kalau yang nggak dipaksa nggak jadi gitu kan ya. Kalau kamu sukanya bukan mayoritasnya seperti itu tuh Bu Asi. Tapi mungkin tadi ya konsepnya itu bukan ke punishment-nya ya, tapi ke konsekuensinya. Konsekuensinya saja. Iya. Terima kasih Bu Asi. Sama-sama. Enggak, Bu Mus, saya kembalikan ke Bu Mus. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya, Bapak Ibu? Bu Asi cukup? Ya, siap Bu Mus. Iya, oke. Mau ada sedikit kayak kesimpulan sebelum saya tutup, Bu Asi? Ya, oke Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sebagai pendidik itu yang pertama dilakukan adalah keteladanan, kemudian pembiasaan agar anak-anak itu membiasakan budaya positif. Kalau sudah gurunya meneladani kemudian memberikan pembiasaan, insya Allah nanti budaya positif di sekolah akan terbentuk sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif. Iya. Terima kasih Bu Asi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom sesi berbagi modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan saya sebagai host ya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Asih yang sudah presentasi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya tutup ya. Selamat istirahat.